dengan tema utama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah Islam Allah, marilah kita awali gabungan kajian subuh kali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita silakan kajian ini pada guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa salahil jasadi wa ruh wa taubatan nasuh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila arwah anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatul mujtahidin wal ulama al 'amilin thumma ila khususan asy-Syaikh al-Imam Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wal Imam Jalaluddin bin Abi Bakar as-Suyuti annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahza bi fadlillah. La ilaha illallah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus salihah. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Baitus Salam Bapak Haji A. Purwanto, sama-sama kita hormati MC kita Bapak Ustadz Rudi, sama-sama kita hormati Bapak Haji Syarif, Bapak Yulizar, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh Ahad ini. Mudah-mudahan berkah kita kumpul pada subuh ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan anak-anak kita, cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh salehah, menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirah. Dan semoga perkumpulan ini menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam nama-nama Allah, di Asmaul Husna, nama Allah yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Muntakim. Al-Muntakim itu Allah yang Maha Penyiksa, atau bisa diartikan dengan Allah yang Maha Pemberi balasan. Jadi setiap dosa, kesalahan yang kita kerjakan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalas daripada perbuatan dosa yang kita kerjakan, maka naudzubillah kita nggak sanggup, Pak. Lalu bagaimana ketika kita melakukan suatu dosa, melakukan suatu kesalahan, buru-buru kita disuruh untuk meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubat itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngerjain suatu amal soleh, kayak tadi sebelum kita sholat, kita berwudu, kemudian kita sholat berjamaah, kita duduk di majlis ilmu, hal itu menjadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula dosa itu dimaafkan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara kita meminta ampunannya Allah, dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni sama Allah. Kalau tadi kita wudu, diampunin tuh. Kita bersedekah, kita bersilaturahmi, kita duduk di majlis ilmu, kita baca Quran, kita baca sholawat, kita baca zikir. Dengan sebab-sebab itu dosa-dosa kita diampuni Allah. Namun ada juga ketika dosa itu dosa yang besar, maka itu diampuni dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Asmaul Husna yang ke-82 Allah taala mempunyai nama Al-Afu, yakni Allah yang Maha Pemaaf. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Ahad subuh ini saya akan menyampaikan tema, yakni keutamaan daripada kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan ingat kepada kita. Washkuruli, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini terdapat sebuah perbedaan pendapat memaknai daripada tafsir ayat surah Al-Baqarah 152, yang dimana faqala Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, udzkuruni bi ta'ati, dengan kita ingat kepada Allah dengan ketaatan yang kita kerjakan, adzkurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dengan apa? Bima'unati, yakni dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita ingat kepada Allah, maka Allah taala akan tolong kita. Kemudian Asy-Syaikh Sa'id beliau mengatakan, udzkuruni bi ta'ati, yakni dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah, adzkurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kalian semua. Bimaghfirati, yakni dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ingat sama Allah, Allah taala akan memberikan ampunannya buat kita semua. Kemudian waqala Fudail Ibni Iyad, Asy-Syaikh Fudail beliau mengatakan, fadhkuruni bi ta'ati, dengan kita ingat kepada Allah dengan ketaatan yang kita kerjakan, adzkurkum bi thawbi, yakni Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kalian dengan apa? Dengan Allah memberikan pahala kepada kita. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Qiyas beliau mengatakan, fadhkuruni bi syukri adzkurkum bi ziyadah, yakni dengan kita ingat kepada Allah, dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita dengan memberikan yakni aziyadah, tambahan-tambahan kebaikan-kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Intinya, dengan kita ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, memberikan ampunannya, memberikan pahalanya, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, alamul iman, adalah benderanya iman, tandanya suatu iman. Wa bara'atun minan nifaq, yakni dengan kita mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu wa bara'atun minan nifaq, dapat menghilangkan daripada penyakit-penyakit hati, yakni penyakit munafik. Sebab apa? Sebab kita suka berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisnun minasyaitan, dan juga dengan kita berzikir mengingat kepada Allah, wa hisnun minasyaitan, zikir itu dapat menjadi sebuah perisai daripada godaan setan. Setan yang tadi mau goda kita, maka dengan kalimat zikir tersebut dapat menjadi sebuah perisai. Kadang di dalam kehidupan ini kita suka, Pak, digodain sama setan. Ada bisikan-bisikan tuh dari setan. Kita ngerjain amal soleh, kita sholat subuh berjamaah ke masjid, kita baca, misal kita baca surah Al-Waqiah, kita baca Al-Quran, tuh udah jalan seminggu, 2 minggu, setan godain kita. Kata setan, mana dia, hajat lu nggak hasil-hasil, ya nggak? Mana dia, doa lu nggak hasil-hasil, udah dah sholatnya nggak usah di masjid, nggak usah berjamaah, ya nggak? Di mana? Di rumah aja, sama aja di rumah sama di masjid. Udah nggak usah baca Quran lagi, sama aja nggak kabul hajat kita. Kadang ada nggak hati begitu? Nah itu hati itu datangnya dari mana? Dari setan. Maka ketika bisikan-bisikan yang tidak baik datang dalam hati kita, buru-buru kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin, nggak begitu.
ya Allah maafin. Maka kalau ada bisikan-bisikan daripada godaan setan itu, kemudian kita hadang dengan kita berzikir, dengan ingat kepada Allah, maka nggak jadi itu, nggak lanjut. Kalau kita terusin, oh iya ya, oh panjang tuh, enggak, panjang itu sebab apa? Sebab kita mengikuti daripada bisikan-bisikan setan. Tapi kalau kita halau dengan berzikir, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu kabur langsung. Dan juga dengan kita berzikir, kata Rasulullah SAW, wahirzun minan niran, yakni kalimat zikir ini dapat mencegah daripada siksa api neraka. Di dalam berzikir ini enggak semata-mata kita bisa berzikir selalu, Pak. Enggak semata-mata kita bisa ibadah, bisa sholat berjamaah lantaran semata-mata kemauan kita, bukan. Melainkan karena ada sebuah doa yang kita baca. Apa doa itu? Dahulu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sangat mencintai daripada salah seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal. Karena cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Rasulullah ngasih sebuah wasiat kepada sahabatnya ini, ngasih sebuah doa yang dimana doa ini dibaca ketika selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Usahain jangan ditinggal. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tolong aku, bantu aku agar aku selalu bisa mengingatmu, agar aku bisa selalu berzikir kepadamu, biar kita bisa ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ba'da selesai sholat kita baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka dengan sebab doa itu kita jadi orang yang suka mengingat Allah, jadi hamba yang suka berzikir, suka melaksanakan ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Sebab apa? Sebab doa itu. Di dalam sebuah kisah dulu di zaman Syekh Ibrahim bin Adham, pada suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini melakukan perjalanan dari rumahnya menuju pasar. Sesampainya di pasar, Syekh Ibrahim bin Adham melihat ada seorang laki-laki yang tidak memiliki kedua tangan, tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kedua kaki, matanya dalam keadaan buta. Kemudian dia punya tubuhnya, sekujur tubuhnya itu terkena penyakit kulit. Naudzubillah. Namun ketika nih laki-laki yang buta ini, yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kulit, penyakit kusta namanya ya, penyakit kusta. Nah, ketika dia ada yang menyuapi makanan, ini orang yang buta ini mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matil azimah. Terima kasih ya Allah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Engkau berikan kepada aku. Ada yang nguapin lagi, dia ngucapin alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang sangat besar ini. Nggak punya tangan, Pak, nggak punya kaki, ngomong muji Allah begitu-begitu amat, bahasa kitanya, sampai bilang nikmat yang sangat besar. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham mendengar ini heran. Kemudian disamperinlah orang yang buta ini, yang tidak memiliki tangan dan kaki, disamperin oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ditanya, nikmat apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu sehingga engkau bisa mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Allah? Belum tentu kita yang punya tangan, ya nggak, punya kaki, memiliki mata, sehat badan kita bisa mengucapkan syukur. Kebanyakan kita ngeluh aja, ya nggak? Iya, padahal mata kita bisa melihat, itu nikmat dari Allah. Coba mata kita sakit aja, nggak usah buta, naudzubillah, kelilipan, lagi naik motor, kelilipan sama lalat atau binatang, ya Allah sakitnya luar biasa, kena pas dilihat ya Allah ada hitam-hitam, apa namanya, kotoran segala macam, sakitnya luar biasa. Ini
Orang yang matanya buta bisa mengucapkan syukur. Tangan kita bisa kita gunakan untuk ibadah. Kaki kita bisa gunakan untuk berjalan. Sehat badan kita, tapi kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijawab sama orang yang buta ini yang tidak memiliki tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat besar, yakni 2 nikmat yang belum tentu kalian mempunyai nikmat ini. Masya Allah. Apa nikmat itu? Yang pertama kata dia, walisanan zakiron, lisan yang selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun buta matanya, lisannya selalu berzikir, Pak, mengingat Allah. Ini dia kata orang yang buta ini, inilah yang menjadi sebuah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Aku bisa selalu berzikir mengingat kepada Allah. Terus yang kedua, dia mengatakan apa? Wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keadaanku begini, keadaanku tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, namun hatiku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini hikmah pelajaran yang luar biasa, bahwa kita diperintahkan untuk apa? Untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan apa? Dengan kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam ada sebuah doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran. Ya Allah, berikan kepadaku lisan yang selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau menjadi seseorang yang selalu berzikir, itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran, dan juga hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa badanan sabiran, dan badan yang sabar ketika diajak melaksanakan suatu kebaikan. Kadang badan kita, hati kita nggak sabar, baru duduk sebentaran di majelis ilmu udah mau pulang aja, iya nggak? Iya. Baru sholat subuh berapa menit coba? 5 menit paling lama. Zikir sebentar baru astagfirullah kabur, iya nggak? Baru 5 menit. Iya, belum nyampe selesai imamnya. Gimana yang imamnya zikir panjang sampai jam 5:30. Udah kita tinggal imam doang sama DKM 2. Ya Allah. Nanti kita minta sama Allah biar kita punya badan sabar. Atas apa? Atas ketika kita ajak badan kita untuk kebaikan. Tuh. Dan juga Nabi Allah Daud doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zaujatan, dan dia minta istri wa'inuni fid dunyaya wa akhirati. Yani dia minta istri yang selalu menolong dia dalam urusan dunia dan akhirat. Mau diajak ibadah, mau diajak kerjasama. Kadang kan ketika kita senangnya nih kebaikan, kadang ada istrinya nggak demen. Ada nggak yang begitu? Iya, lakinya demen sama kebaikan, demen, giliran bininya nggak demen. Alhamdulillah min. Jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan istri-istri kita istri yang salehah, istri yang bisa menolong kita dalam urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri dzikril khafi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdalnya zikir adalah zikir yang kita baca dengan pelan, dengan dengan samar-samar. Itu zikir sebaik-baiknya zikir. Kenapa? Karena kalau zikir itu kita baca misal dengan suara yang keras, kadang itu hati kita timbul riya, ya nggak? Pengen dipandang orang, wah tuh ahli zikir tuh, ya nggak? Wah luar biasa. Tapi kalau hati kita yang baca zikir dengan suara pelan-pelan, samar-samar, maka itu insya Allah terhindar daripada penyakit riya. Maka kata Rasulullah, afdalu zikri, ya ini sebaik-baiknya zikir, seafdal-afdalnya zikir adalah zikir yang dibaca dengan samar-samar, dengan pelan.
Kadang kita zikir ingat sama Allah waktu kapan, Pak? Waktu lagi susah. Ingat, waktu lagi nggak punya duit. Giliran nggak punya duit, giliran susah, punya hajat, langsung ingat sama Allah. Giliran udah kabul, udah hasil, ditinggalin Allahnya. Ya nggak? Ada nggak begitu? Ada. Udah selesai ini hajatnya kabul, ditinggalin. Kita kalau kita pengen urusan rezeki, pengennya urusan apa? Duit. Ya nggak? Urusan duit, urusan harta. Padahal kata Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu, harta itu huwa adna darajati rizki. Yakni harta itu duit, mobil, rumah, sawah itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi derajat yang paling rendah. Huwa adna darajati rizki, adalah derajat yang paling rendah. Tapi kita pengennya dalam urusan duit, bukan gak penting, cuma kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam urusan harta, urusan duit, urusan dunia, itu derajatnya yang paling rendah. Kemudian apa? Wal afiyah, yakni afiyah, kesehatan. Nih kita bisa duduk di majelis ilmu, a'la darajati rizki, adalah rizki yang paling tinggi. Afiyah, sehat adalah rizki yang paling tinggi. Ya Allah, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu sehat, nikmat luar biasa. Nggak usah pakai sakit jantung dah, naudzubillah, ya nggak? Sakit pala nih kita, jangankan semuanya, setengah doang mesti sakit. Waduh, puyeng kita. Sakit gigi, Allah Ta'ala kasih sakit gigi. Ya Allah, enak banget. Kemarin akhir Ramadan sakit tuh Pak Jaib, sakit tenggorokan, sakit radang, ya Allah, itu sampai 3 kali berobat kagak sembuh. Udah sembuh, sakit lagi. Udah sembuh, sakit lagi. Alhamdulillah pas hari raya di sini bisa datang. Alhamdulillah. Ya Allah, masa iya Pak Haji Aib udah ngundang 2 bulan yang lalu kita kagak bisa datang. Ya Allah, gimana ceritanya kita. Sembuh alhamdulillah. Jumat khatib bisa, Sabtu di sini hari raya bisa. 2 hari setelah itu Pak Haji sakit lagi, itu sakit, naudzubillah, nggak bisa nelen, ngomong susah, nelen nggak bisa, minum air nih dikit pakai sedotan, ya Allah sakit luar biasa. Sampai berobat, anak tuh berobat di klinik kurang kali kata kita, wah ini musik spesialis THT kata saya. Akhirnya saya berobat di rumah sakit Citra Arafik saat itu. Kata dokter, kenapa? Sakit, iya. Nggak bisa nelen, iya. Udah operasi. Waduh, kata itu main operasi aja. Udah Bapak, saat itu berobatnya Sabtu yang selanjutnya. Senin urusin BPJS, Selasa kita operasi, kata dia. Waduh, kata kita gimana ceritanya nih, ya nggak? Akhirnya kita pindah rumah sakit. Kita pindah rumah sakit, BPJS udah urusin, biar jadi dah, biar bisa pindah rumah sakit. Pindah saya ke rumah sakit Aulia Jagakarsa saat itu. Sama dokter disuntik. Habis itu udah Pak, minum obat dari saya. Ntar kalau obat saya nggak sembuh, nih saya kasih surat. Ntar Bapak langsung ke IGD. Oh iya Dok, kalau nggak pakai surat begini sih ditolak. Iya, masuk rumah sakit kalau udah ngapa-ngapa nih mau mati baru diterima kan. Iya, kata dokternya, tenang Pak, saya kasih surat nih. Terus surat saya, tanda tangan saya, Bapak kasih ke RSUD Pasar Minggu di IGD. Kebetulan saya praktek juga di situ. Oh ya Dok, makasih. Akhirnya dikasih obat sama dia. Nggak pakai BPJS tuh belum. Saya tebus di apotek. Obatnya cuma 5.000. 5.000 sembuh. Masya Allah. Kalau udah ketemu obatnya 5.000 sembuh. Padahal di Citra Arafik itu berobat hampir 500.000. Obatnya mahal, dikasih yang bagus. Tapi habis minum kagak sembuh, malah makin sakit. Pas dikasih obat yang 5.000, ya Allah, sembuh, nikmat luar biasa. Iya, udah sehat, makan bubur nih. Makan bubur, ya Allah, enak amat makan bubur. Coba, makan bubur doang enak banget tuh, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, wal afiyah a'la darajati rizki. Urusan afiyah, kesehatan itu adalah derajat yang paling tinggi. Kemudian beliau menyampaikan lagi, wasalahul abna, dan juga
memiliki anak-anak yang soleh-solehah afdalu anwa'i rizki, yakni memiliki anak yang soleh-solehah adalah derajat, yakni seafdal-afdalnya dalam urusan rizki. Hal yang paling utama dalam rizki adalah Allah Ta'ala berikan kepada kita anak-anak yang soleh-solehah. Waduh, ini dia. Duit banyak, Pak. Rumah di mana-mana. Sawah banyak. Iya, badan sehat. Anak dibilangin, kamu sholat subuh nggak usah pakai ngatur saya, Pak. Bapak sholat aja. Saya mentar urusan belakangan. Bapak sholat aja sama ibu. Nggak usah pakai ngatur-ngatur. Ada nggak anak begitu? Ada. Iya. Dikasih tahu, diajak sholat, pakai ngomelin bapaknya. Kenapa? Tuh anak bukan anak yang soleh-soleh. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita punya anak yang soleh-soleh, nikmat nggak, Pak? Nikmat luar biasa. Nak, sholat, bangun. Nak, kita ke masjid, ayo. Nak, baca Quran, ayo. Tuh nikmat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, itu adalah seafdal-afdalnya, paling utama dalam urusan rezeki. Kalau sehat tadi, itu sesuatu yang paling tinggi dalam urusan rezeki. Ya Allah, kadang sehat itu luar biasa. Nggak sembuh nih, berobat di sini. Ada orang berobatnya sampai kemana? Ke Singapura. Ada nggak? Ada. Berarti kalau udah berobat ke Singapura tuh habisnya bukan 1 juta 2 juta, Pak. Ya nggak? Udah ratusan juta. Demi apa? Demi sehat. Makanya sehat itu luar biasa. Dan juga anak yang soleh-soleha itu adalah seafdal-afdalnya dalam urusan rezeki. Dan juga yang terakhir kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, wa ridha rabbil alamin. Dan juga mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa tamamu rizki. Maka itu adalah rizki yang paling sempurna. Udah. Endingnya kan itu. Itu dia endingnya. Apa yang kita harapin hidup di dunia ini? Dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, aman udah. Jangankan ridha Allah, kita kerja nih, Pak Haji Syarif kerja, ya nggak? Itu bosnya ridha sama dia. Enak nggak? Enak. Dia ngomong apa aja, oke. Disuruh siapa? Haji Syarif. Kalau Haji Syarif yang nyuruh, saya setuju. Tuh, Masya Allah. Kenapa? Karena tuh bos udah seneng, udah ridho. Itu baru bos. Bagaimana kalau yang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Masukin tuh jamaah Masjid Baitul Salam, semuanya yang rajin sholat subuh, masukin ke surga. Amin. Ya enggak? Kalau Allah yang udah ridho, jamaah Baitul Salam yang sering sholat subuh berjamaah, kata Allah, saya ridho semuanya, masukin ke dalam surga. Masuk nggak kita? Masuk. Allah Ta'ala udah yang ridho. Iya, urusan di dunia. Kalau presiden misalnya yang ridho, aman nggak? Aman. Kapolres yang ridho, aman nggak? Aman. Saya kadang kalau ngajar nggak pakai helm, Pak. Jalan ke Margonda kadang buru-buru nggak pakai helm. Tuh polisi kalau nangkep, Pak, Ustaz, kok nggak pakai helm? Iya, kelupaan, maafin ya. Iya, Pak, saya tilang ya, kata dia. Ya kalau Bapak mau tilang, saya tinggal telepon nih Kapolres. Iya. Oh begitu. Lah itu Kapolres aja datang ke rumah saya. Polisi Babinsa pada bolak-balik main ke rumah saya. Masa saya mau ditangkap? Iya nggak? Oh iya, maafin saya, Pak. Iya, silakan jalan. Sebab apa? Sebab atasan-atasan dia kenal sama kita. Itu baru urusan dunia. Urusan dunia jalan, iya nggak? Di Depok aman. Sebab apa? Sebab kita kenal sama petinggi-petinggi mereka. Bagaimana kalau kita mendapatkan ridho dari yang punya alam semesta ini? Urusan kita insya Allah dilancarin, urusan kita diberikan kemudahan, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijamin sama Allah, insya Allah kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mal salasun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan 3, yang dimana amalan 3 ini adalah sesuatu hal yang berat kalau kita lakuin. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala ala kulli halin.
yakni mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Di setiap keadaan nih, Pak. Oh, berat luar biasa. Kita zikir kadang habis sholat doang. Ya enggak? Habis selesai sholat kita zikir. Udah selesai itu kita udah lupa dah sama Allah taala, udah. Teringat lagi pas masuk waktu sholat zuhur, ingat lagi, ya enggak? Ntar ingat lagi pas asar, pas maghrib. Bahkan kalau jalan-jalan nih, kita pergi jauh jalan-jalan ke puncak gitu, nginep jauh ke Jogja, anak perjalanan jauh, udah nggak pakai sholat, Pak, udah lupa udah sama Allah Subhanahu wa taala. Dibilang apa? Nah, lagi jalan-jalan libur dulu sholatnya, ya nggak? Astagfirullahaladzim, lagi jalan-jalan libur dulu sholatnya, ntar besok udah selesai jalan-jalan baru sholat lagi. Tuh, kadang kita lagi senang hati kita tuh, orang senang hatinya, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ditinggalin sholat, ditinggalin zikir. Karena kata Rasulullah, ingat kepada Allah fi kulli halin, ini adalah sesuatu hal yang berat. Kemudian apalagi? Wa muwasatu akhi min malika, yakni kita bantu saudara kita dengan harta yang kita miliki, ini adalah sesuatu hal yang berat kata Rasulullah. Kebanyakan kita lebih senang lebih suka bantuin orang lain ketimbang saudara kita. Kebanyakan tuh. Makanya ini sesuatu hal yang berat kata Rasulullah. Kalau orang lain mah minta tolong kita bantuin, ya nggak? Wah, minta segala macam kita bantuin. Tapi giliran saudara kita nggak bantuin, ya nggak? Ya Allah, ada begitu. Saudaranya minta tolong segala macam, nggak mau dibantuin. Giliran orang lain dibantuin. Ini adalah sesuatu hal yang berat kata Rasulullah. Kita bantu dengan harta kita kepada saudara-saudara kita, itu adalah sesuatu hal yang berat. Sesuatu hal yang berat dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya lebih. Pahalanya lebih. Ya, kita nih sholat subuh berjamaah luar biasa. Gampang apa susah? Gampang kalau kita udah biasa. Ya enggak? Kalau belum biasa, susah. Kan lu awal-awalnya kita susah. Karena kita biasain, jadinya gampang. Kemudian, kata Rasulullah yang ketiga, amalan yang berat, wal insafil fakir, al-ba'isi minan nafsik. Ya, ini kita bantu orang-orang miskin dengan apa? Dengan tenaga kita. Jadi kita tolong orang bukan dengan bantuan orang lain, melainkan dengan tangan kita sendiri. Ibaratnya mungkin contohnya kayak Sayyidina Umar, dia dibawa gandum makanan, dia langsung yang dopong tuh, ya nggak, dianterin kemana? Kepada masyarakat saat itu. Kalau zaman sekarang kan bantuin tuh nyuruh orang kita, ya nggak, bukan kita sendiri. Maka kata Rasulullah, kalau kita berbuat kepada orang miskin dengan tenaga kita sendiri, dengan kita yang ngelakuin tanpa bantuan orang lain, maka itu amalan yang sangat berat. Maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah zikrullah. Tanda, kata Rasulullah, tanda cintanya seorang hamba kepada Allah bisa dilihat dari mana? Dengan dia mengingat kepada Allah. Jadi kalau seorang hamba itu cinta kepada Allah, maka dia sering menyebut-nyebut namanya. Ya, kita dulu sebelum nikah, ya nggak, saking demennya sama istri kita, ya nggak, sebelum jadi kan kita sebut-sebut mulu. Iya, sampai kita ngomong sama ayah kita, mah si fulan luar biasa, baik banget, si fulan luar biasa hafalannya, si fulan luar biasa sholatnya rajin, kan begitu. Padahal belum tentu. Iya, kita sebut-sebut aja. Kenapa? Karena cinta kita. Begitu juga kata Rasulullah, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu bughdillah, bughdu dzikrillah azza wa jalla. Dan tanda seseorang itu benci kepada Allah, maka dia enggak mau daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Benci, nggak demen, berarti dia nggak mau nyebut namanya. Urusan manusia, bisa kita sebut nama si fulan, lu jangan pakai nyebut nama dia dah, ya nggak? Gua enak sama dia, gua gedek banget, lu sebut, wah sekali lagi gua sebut,
berantem aja mendingan sama gua. Ya nggak? Tuh disebut nama musuhnya. Waduh, anti banget ya nggak? Panas dia. Pokoknya kalau lu nyebut nama dia sekali lagi, gua pulang. Gua nggak demen sama dia. Tuh, kenapa? Karena benci. Begitu juga kalau kita benci, naudzubillah, benci sama Allah, maka dia nggak demen menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Siapa namanya Pak? Biar kenal. Oh ya Pak Anas ya, alhamdulillah. Tadi kan berzikir itu kan ingat. Iya. Mungkin ya. Cara berzikir yang baik. Ada bacaan-bacaan yang Ya. Jadi di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan tadi di setiap keadaan kita selalu ingat kepada Allah. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin sebuah kita zikir yang dimana zikir ini adalah seafdal-afdalnya zikir. Apa itu? Dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kita baca tuh kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu dapat memperbaharui iman kita. Ibarat HP kan kadang-kadang tuh suatu saat dia minta pembaharuan, ya nggak? Minta pembaharuan, minta install ulang. Biar apa? Biar aplikasinya, biar HP itu makin cakep, makin bagus, kan ada pembaharuan. Begitu juga dengan hati kita, kita disuruh sama Rasulullah baca perbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka tadi di awal sebelum pengajian saya ngajak tuh baca sama-sama, baca zikir la ilaha illallah. Jadi zikir itu afdalnya baca kalimat la ilaha illallah. Terus boleh nggak baca kalimat-kalimat yang lain? Boleh. Jadi di setiap keadaan kita usahakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar dosa-dosa kita diampunin. Kadang kan ini baru keluar dari masjid, kita habis sholat subuh, habis taklim, keluar aja, udah langsung melihat perempuan. Tuh perempuan pahanya kelihatan, ya nggak? Ada nggak begitu? Dosa nggak? Dosa. Maka kata Rasulullah, iringi ketika kita melihat suatu dosa, ngerjain suatu dosa, iringi dengan kebaikan. Langsung buru-buru ingat sama Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi dosa tadi ngelihat perempuan nggak dosa, ya nggak? Kalau kita lanjutin, ya nggak? Ya kebenaran nih Pak Haji, ya nggak? Lain sama sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW di dalam sebuah kisah ada namanya sahabat Rasulullah Sa'labah ibn Abdurrahman. Ada Sa'labah bin Hatib, ada Sa'labah ibn Abdurrahman. Kalau Sa'labah bin Hatib adalah sahabat yang miskin, yang sholat subuh, sholat jamaah langsung pulang. Ditanya sama Rasulullah, pakaiannya, sarungnya buat istrinya sholat, saking miskinnya. Sampai didoain sama Rasulullah, punya kambing, kambingnya makin banyak, semakin berkembang, kaya. Giliran dimintain zakat, nggak mau. Ya nggak? Itu namanya sahabat Rasulullah Sa'labah bin Hatib. Nah ini ada lagi sahabat Rasulullah namanya Sa'labah ibn Abdurrahman. Kalau ini beda. Kalau Sa'labah ibn Abdurrahman ini suatu saat dia disuruh sama Rasulullah beli sesuatu. Di perjalanan, di jalan-jalan kota Madinah. Dulu kota Madinah nggak kayak sekarang Pak, isinya hotel semua. Ya nggak? Dulu masih rumah-rumah. Nah ketika sahabat Sa'labah ibn Abdurrahman ini lewat di jalanan, nggak sengaja dia ngelihat ada sebuah rumah tuh perempuan lagi mandi Pak. Perempuan mandi, bukan pahanya doang kelihatan, bukan keteknya, semua-muanya kelihatan. Waduh, semua-muanya telanjang bulat kelihatan. Ya, kalau model kita gimana? Model kita pakai ditanya, itu anak siapa ya? Iya nggak bisa beri salam kita, main ke situ. Bisa ngelihat jam 10 pagi, besok jam 10 lihat lagi di situ. Bisa begitu kan? Alhamdulillah. Nah ini sahabat Sa'labah ibn Abdurrahman ketika dia nggak sengaja
ngelihat perempuan yang lagi mandi telanjang bulat, dia takut Pak, luar biasa. Menggigil, takut. Sampai di dalam riwayat, dia melarikan diri ke atas gunung. Saking takutnya. Rasulullah nyariin. Ya nggak? Nih Sa'labah ibn Abdurrahman kemana? Kok disuruh nggak balik-balik? Akhirnya Rasulullah perintahkan saat itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman Al-Farisi ngecek. Cari dah. Di mana tuh? Sa'labah ibn Abdurrahman, bawa ke sini. Ada apa dia? Kok disuruh nggak balik-balik? Dicari-cari, singkat cerita ketemu di sebuah gunung. Udah lagi sakit Pak. Tuh dia nangis. Kalau bahasa sininya nangisnya seg-segan. Nangis begitu. Karena apa? Karena ngelihat perempuan yang telanjang saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa tuh Sa'labah ibn Abdurrahman dibawa sama Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar, engkau aku bawa ketemu Rasulullah. Dia nolak, jangan ketemu Rasulullah, aku takut. Kenapa? Karena dosa yang dikerjain. Lihat perempuan. Kemudian bawa aku pulang ke rumah orang tuaku. Udah nyampe dibawa pulang ke rumah ibunya, orang tuanya. Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman Al-Farisi ketemu Rasulullah, ya Rasulullah. Sa'labah ibn Abdurrahman udah ketemu. Di mana dia? Di rumah orang tuanya. Lagi sakit ya Rasulullah, sakit parah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah saat itu, yaudah, masa kita jenguk dah, kita datengin nih Sa'labah. Didatengin sama Rasulullah, Sa'labah ketakutan. Ya Rasul, apakah wahyu turun udah padaku nih enggak? Ketahuan dan ditaking takutnya. Akhirnya disuruh sama Rasulullah cerita. Ternyata dosa itu yang dia kerjain. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kau inginkan Sa'labah bin Abdurrahman? Aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Aku ingin mendapatkan ridhamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala udah ampuninmu. Aku ridha kepadamu. Nggak lama tuh Sa'labah bin Abdurrahman meninggal dunia Pak. Pulang ke rahmatullah. Rasulullah mandiin, Rasulullah kafanin segala macam, bawa ke kuburan. Kata Rasulullah ngomong sama sahabat-sahabat lainnya, Sa'labah bin Abdurrahman yang mengiringi jasadnya semua malaikat-malaikat. Penuh nih malaikat-malaikat. Kenapa? Karena saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, luar biasa. Sebab dia takut, akhirnya dia mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridho, sehingga malaikat-malaikat saat itu mengiringi semua di pemakaman. Bahkan, wah, sampai ramai kata Rasulullah. Ya, begitu Mbak. Tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Pak Edwin, ya Pak Edwin. Zikir ini kapan sih waktu target? Iya. Kemudian mereka bisa berzikir itu kapan saja, di mana saja, kecuali ini. Iya. Iya. Jadi zikir itu afdalnya paling tidak nih kita ingat sama Allah paling enggak ba'da sholat. Habis selesai sholat kita jangan langsung kabur, jangan langsung sibuk dengan urusan kita, melainkan kita sempatkan diri kita untuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada waktu-waktu yang dimana waktu ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, zikrullahi ta'ala fil ghadati wal asyi, mengingat kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Kata Rasulullah, afdalu min darbis suyufi fi sabilillah, lebih baik, lebih utama kata Rasulullah daripada dia mengeluarkan pedangnya untuk berjuang di jalan Allah. Tuh zikir pagi sama zikir sore itu kata Rasulullah lebih afdal, lebih bagus daripada dia keluarkan pedangnya untuk berjuang di jalan Allah. Maka ada zikir pagi, ada zikir sore. Iya nggak? Ada yang disusun misal Hasan Al-Banna Al-Ma'surat, atau dari kalangan Sayyidni itu Wirdul Latif namanya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada tuh zikirnya. Itu zikir yang kita baca di waktu pagi, di waktu sore.
membuktikan bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di waktu-waktu salat saja, melainkan di waktu pagi, di waktu sore, karena keutamaannya itu kata Rasulullah lebih baik daripada dia berjuang di jalan Allah dengan dia mengeluarkan pedangnya. Berarti kan siap untuk mati. Itu pahala jihad kan luar biasa. Tapi kalah afdal, kalah utama sama orang yang ingat sama Allah waktu pagi, waktu sore. Berarti ingat sama Allah waktu pagi, waktu sore itu susah, Pak. Susah. Kita pagi, sore udah sibuk. Pagi udah lagi di mana? Ya nggak, padahal nggak ngapa-ngapain nih, nggak ngapa-ngapain, lagi libur. Tapi zikir nggak bisa, main HP, ya nggak, nonton TV, ya nggak. Padahal kan tuh zikir sebentar. Paling kalau kita baca tuh zikir paling 10 menit. 10 menit, 15 menit paling lama. Kelihatan dong, oh panjang amat di tulisan. Banyak amat, sampai 40. Waduh, kita baca 10 menit. Selesai. Anda udah biasa 10 menit, paling lama 15 menit. Asar, udah capek kita. Ya enggak? Tapi masih ingat sama Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingat kepada Allah. Allah Ta'ala karuniakan kepada kita di bulan yang mulia ini, di bulan Zulqa'dah, yakni lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah kalau dilanjutin bisa sampai jam 7. Iya nggak? Kasihan tuh tadi tukang buburnya udah datang. Nungguin kelamaan. Ya Allah, Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adz-dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.